Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kita akan membahas tentang suku banyak. Kompetensi dasar yang akan nanti kalian miliki setelah belajar suku banyak ini adalah mampu menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial, juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Kita akan melihat pengertian dari suku banyak. Suku banyak atau polinomial dalam variabel x yang berderajat n secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. an x pangkat n, an-1 kalikan x pangkat n-1, dan seterusnya sampai dengan a0 x pangkat 0. Mungkin kalian tidak familiar dengan bentuk rumusan yang seperti ini. Tapi mungkin kalau kalian begitu melihat contoh yang seperti ini, oh yang seperti ini Bu maksudnya, ya. Waktu di kelas 10 kalian sudah belajar mengenai fungsi kuadrat, tetapi baru sampai sebatas pangkat 2. Nah, kali ini kita akan belajar suku banyak itu yang lebih dari 2, ya. Kita lihat ini, misalkan ada sebuah contoh fungsi 3x pangkat 4 ditambah 7x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 5. Bentuk seperti ini dinamakan suku banyak berderajat 4. Kenapa berderajat 4? Karena ini. Paling tinggi adalah 4 ini. Ya. Maka dikatakan suku banyak berderajat 4 dengan variabel x, variabelnya x. Hanya satu variabel, maka dinamakan univariabel. Nah, kemudian 3 ini dinamakan koefisien pangkat tertinggi. Ya, jadi 3 itu adalah koefisien pangkat tertinggi. Sementara min 5 ini disebut konstanta atau tetapan atau koefisien pangkat terendah. Sebetulnya di sini kan ada x pangkat 0 ya. X pangkat 0 semua yang pangkat 0 itu 1. Maka tidak dituliskan, ya. Nanti kalau ditanya koefisien dari x kuadrat berapa? Ya 7. Koefisien dari x pangkat 1 berapa? Min 6. Ya. Jadi kita kan bicara mengenai yang pangkatnya atau derajatnya lebih dari 2. Ya, ini tadi hanya satu variabelnya disebut dengan univariabel. Berikutnya, kita lihat ini, contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya, kalau kita lihat 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 4 ditambah 5x dikurangi 3y pangkat 3 ditambah 7. Bentuk seperti ini dinamakan suku banyak berderajat 3 untuk variabel x. Jadi untuk variabel x dia derajatnya 3. Dan berderajat 4 untuk variabel y. Ini ada y, variabel y pangkatnya 4. Nah, bentuk seperti ini, suku banyak seperti ini dengan dua variabel ini dinamakan multivariabel. Ini ya, namanya multivariabel. Nah, syarat suku banyak pangkatnya harus bilangan cacah. Jadi tidak boleh pangkat negatif, tidak boleh pangkat pecahan. Ya, diingat-ingat itu. Syaratnya harus bilangan cacah pangkatnya. Kemudian dalam suku banyak, kalau satu suku saja disebut namanya monomial. Kalau dua suku disebut binomial. 3 suku disebut triomial. Nah, kalau banyak suku disebut apa, Bu? Polinomial. Nah, ini maka orang seringkali menyebutkan suku banyak itu atau polinomial, gitu ya. Jadi nggak usah bingung kalau yang disebut polinomial itu ya suku banyak, ya. Nah, syaratnya tadi apa? Bahwa dalam suku banyak itu pangkatnya harus bilangan cacah. Ada beberapa bentuk yang sepertinya seperti suku banyak, tapi ternyata bukan. Kita cermati berikut, contoh berikut. Berikut mana yang merupakan suku banyak? Kita lihat nomor 1. Nomor 1 apakah suku banyak? Iya. Kenapa suku banyak? Karena ini pangkatnya bukan pangkat pecahan, ya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, gitu ya. Perkara koefisiennya pecahan, nggak masalah, atau bentuk akar nggak masalah, koefisiennya nggak masalah, gitu ya.
Tetapi ini pangkatnya adalah pangkat bilangan cacah, bukan pangkat pecahan atau negatif. Nah, yang kedua, apakah merupakan bentuk suku banyak? Tidak. Kenapa tidak? Nah, ini kita lihat. X pangkat min 2. Kalau dinaikkan menjadi berapa? X pangkat min 2. Ya, maka ini menjadi pangkatnya pangkat negatif. Maka ini bukan suku banyak. Berikutnya, X kuadrat dikurangi 6X dibagi dengan X pangkat 3 ditambah 1. Ini juga bukan merupakan bentuk suku banyak, gitu ya, bentuk pembagian. Tapi ini adalah namanya pembagian suku banyak. Nanti kita bahas di belakang, ya. Nah, kemudian yang keempat, apakah ini merupakan bentuk suku banyak? Iya, betul. Gitu ya. Walaupun bentuknya pembagian, Bu, iya, tetapi di bawahnya tidak ada variabelnya, gitu ya. Ini kan sama saja menjadi 5/3 X pangkat 3 dikurangi 4/3 X pangkat 2 ditambah 3, gitu ya. Maka bentuk seperti ini namanya suku banyak. Berikutnya, kita mau masuk ke operasi antar suku banyak. Di dalam suku banyak juga ada yang namanya operasinya, sama dengan kalau di aljabar, gitu ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Kalau nanti kalian bertanya, Bu, ada pembagian nggak? Ada. Secara khusus akan kita bahas di belakang nanti ya, tersendiri. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan ada sebuah fungsi fx, x kuadrat ditambah 2x kuadrat dikurangi x ditambah 3, kemudian gx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5, yang pertama kita diminta menentukan fx ditambah gx, ya. Bisa kita jawab untuk seperti biasa saja, tinggal kita tambahkan. Jadi kalau misalkan fx-nya saya tuliskan di sini adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi x ditambah 3, kemudian gx-nya itu adalah x kuadrat, x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5. Nah, kalau minta untuk dia penjumlahan, ya sudah tinggal ditambah saja. Maka ini menjadi berapa? 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat, ini ditambah berarti min 5x ditambah 8. Ini adalah fx ditambah gx. Nah, yang kedua, diminta mencari fx dikurangi gx. Fx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi x ditambah 3, kemudian gx-nya adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5. Nah, kalau diminta dikurangkan, ya ini tinggal dikurangkan, maka bentuknya akan menjadi apa? Ini 0 ya, x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3, 0. Kemudian 2 dikurangi 3 itu menjadi min x kuadrat. Ini min x menjadi plus ya, plus 3x. 3 dikurangi 5, min 2. Nah, inilah yang diminta. Nah, berikutnya kita diminta untuk menentukan hasil kalinya. Selama ini yang sering kalian lakukan adalah, mengalikan, ini dikalikan, kali pelangi Bu, dikalikan satu persatu gitu. Saya akan mengajarkan bagaimana caranya kalau mengalikannya saya menggunakan bersusun ke kanan dan ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk fx-nya saya tuliskan fx dan gx-nya masing-masing dituliskan, bebas mau yang mana kalian menuliskan. Misalnya saya menuliskan gx-nya ke sini ya. X pangkat 3, di sini 3x kuadrat, kemudian di sini min 4x, di sini min 5. Tetapi nggak harus pakai ini, pakai cara pelangi yang biasa kalian lakukan juga boleh. Ini x pangkat 3, di sini saya turunkan ke bawah, 2x kuadrat, kemudian di sini min x, di sini 3. Ya. Kemudian saya kasih ini biar kelihatan batasnya. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita kalikan satu persatu. Cara mengalikannya adalah ini kalikan ke sini, gitu ya. Ingat prinsip waktu di kelas 10, kalian sudah belajar A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q, itu akan sama dengan A pangkat P plus Q, gitu ya.
Jangan lupa itu. Maka ini dikalikan menjadi X pangkat 6. Ini kalikan ke sini menjadi 3X pangkat 5. X pangkat 3 dikalikan dengan min 4X menjadi min 4X pangkat 4. Kemudian ini kalikan ke sini menjadi 5X pangkat 3. Begitu. Nah, berikutnya. 2X pangkat 2 kalikan X pangkat 3 itu adalah 2X pangkat 5. Jangan di sini lagi, tapi tuliskanlah di bawahnya sini. Berarti menjadi 2X pangkat 5. Berikutnya ini dikalikan 2X pangkat 2 kali 3X pangkat 2 itu berarti menjadi berapa? 6X pangkat 4. Berarti 6X pangkat 4. Pangkat yang sama letakkan di bawahnya gitu ya. Ini kalikan ini berarti berapa ini? Min 8X pangkat 3. Nah, kemudian 2X pangkat 2 kalikan 5 menjadi, Bu, di luar nggak apa-apa. Ini menjadi 10X pangkat 2. Berikutnya, ini kalikan ke sini, min X pangkat 4. Bukan di sini ya, tapi letakkan di bawahnya. Min X pangkat 4. Seperti itu. Kemudian ini dikalikan dengan ini, berarti berapa ini? Min 3X pangkat 3 di sini. Min 3X pangkat 3. Kemudian ini kalikan ini menjadi 4X pangkat 2. Kemudian min X kali 5 menjadi min 5X. Ya. Nah, berikutnya udah 3 dikalikan dengan X pangkat 3 menjadi berapa? 3X pangkat 3. Tulis di sini. Kemudian 3 kali ini menjadi 9X kuadrat. 9X kuadrat. Kemudian 3 dikalikan min 4X menjadi min 12X. Aduh, yang ini 15. Di sini 15 ya. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan semuanya. Kita turunkan ke bawah, berarti menjadi ini ditambahkan menjadi X pangkat 4. Ditambah ini berapa? 5X pangkat 5. Betul ya? Kemudian ini 5 ditambah min 5 tambah 6 berarti menjadi 1. Jadi X pangkat 4. Kemudian ini 5 ditambah 3 itu 8. 8 ini menjadi 0 min 3X pangkat 3. Kemudian 10 ditambah dengan 13 tambah menjadi 23 X pangkat 2 min 5X min 12X berarti menjadi min 17X ditambah dengan 15. Inilah hasil kali dari Fx dikalikan dengan Gx. Nah, ini yang diminta. Bu, kalau pakai pelangi boleh? Boleh, silahkan. Ya. Baik, berikutnya nilai suku banyak. Kita disuruh diminta menentukan bagaimana menghitung nilai suku banyak dari sebuah fungsi. Caranya bagaimana? Ada 2 cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan metode substitusi secara langsung dan yang kedua dengan menggunakan bagan atau skema. Satu persatu kita lakukan dulu. Yang pertama menggunakan metode substitusi. Ada suku banyak 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 5X ditambah 7. Kita disuruh menghitung nilainya ini berapa untuk X-nya sama dengan 2. Ini sering atau biasa kita lakukan ya. Diminta menghitung ya udah tinggal kita substitusikan saja. Berarti semua X kita ganti dengan 2. Ya. 2 substitusikan ke sini semuanya. Kemudian 5 dikalikan 2 ditambah dengan 7. Oke. Berarti 3 dikalikan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kemudian ditambah 2 dikalikan 8. Dikurangi 10 ditambah 7. Oke. Berarti 3 kali 16 itu 48. Ditambah 2 kali 8, 16. Min 10 ditambah 7 itu min 3. Berarti totalnya 48 ditambah 13, 61. Ini nilai yang didapat, 61.
Nah, kita akan mencoba mengerjakan yang kedua itu dengan menggunakan bagan, ya. Bagan atau skema. Saya sengaja mengambil soal yang sama dengan yang di atas supaya kita bisa membandingkan kalau menggunakan substitusi bagaimana, kalau menggunakan bagan atau skema bagaimana. Nah, caranya adalah kita cukup menuliskan koefisien-koefisiennya ini. Ini koefisien-koefisiennya. Ya, ini koefisien-koefisiennya dituliskan. Caranya begini, kita tulis menjadi ini 3, urutkan pangkatnya kalau ini pangkat 4 ya, saya tulis dulu di sini koefisien-koefisiennya saya tulis. Ini pangkat 4, pangkat 3. Nah, pangkat 2 mana? Nggak ada, 0. Saya tulis di sini. Harus ditulis ya, teman-teman ya. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Yang pangkat 1 berapa? Min 5. Kemudian pangkat 0 berapa? 7. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Pangkatnya harus diurutkan. Pangkat 3 koefisiennya 3. Pangkat 4 koefisiennya 3. Pangkat 3 koefisiennya 2. Pangkat 2 tidak ada, tulis 0. Kemudian pangkat 1 koefisiennya min 5. Pangkat 0 koefisien atau tetepan konstantanya 7. Nah, setelah itu saya mau buat seperti ini. Ya, pakai bagan. Ini saya tulis 2. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini teman-teman. Ini diturunkan dulu. Angka 3 ini turunkan, tulis di sini, 3. Ya. Setelah itu, 3 saya kalikan dengan 2. Saya tuliskan di sini, 6. Nah, kemudian saya tambahkan, 2 ditambah 6 berapa? 8. Nah, nanti kalau sudah bisa, nggak perlu pakai tanda panah ini, gitu ya. 8 saya kalikan lagi dengan 2. Berapa? 16. 16 ditambah 0, 16. 16 dikalikan dengan 2, berapa? 32. 32 ditambahkan dengan min 5, berapa? 27. 27 saya kalikan dengan 2, berapa? 54. 54 ditambah dengan 7, berapa? 61. Inilah hasil yang diminta. Ternyata sama, hasilnya 61. Nah, itu tadi pakai cara bagan. Jadi, intinya tuliskan koefisien-koefisiennya, tetapi jangan lupa bahwa di sini ada X pangkat 2, tapi koefisiennya 0. Ya. Begitu. Berikutnya, kita akan bahas di nomor 2. Kita lihat di nomor 2, itu soalnya adalah 2X pangkat 4, 2X pangkat 4, ini soal nomor 2. 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 3, kemudian dikurangi 3X pangkat 2, ditambah 2, untuk X-nya sama dengan setengah. Ya, keuntungannya kalau kita pakai bagannya apa teman-teman, ngitungnya nggak terlalu susah gitu ya. Karena apa? Kalau kita pakai substitusi, ini agak susah. Kita ketemu ini 1/2 pangkatkan 4. Ditambahkan agak repot gitu ya. Maka caranya bagaimana? Tulis koefisien-koefisiennya. Ini pangkat 4, berarti ini 2 gitu ya. Ini 2, 1, min 3. Nah, pangkat satunya lihat, 4, 3, 2, 1. Satunya berapa? Nggak ada. Terus pangkat 0-nya 2. Sekali lagi, ini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ya. Nah, ini caranya begini sama. Ya. Tulis di sini setengah. Gitu. Terus caranya lagi sama dengan yang tadi, kita turunkan. Kita turunkan ke bawah dulu 2-nya, ini menjadi 2. 2 dikalikan setengah, ya, kalikan ke sana. Ini tanda panah hanya untuk menunjukkan, dikalikan saja ya, nanti tanpa harus pakai panah. 2 dikalikan setengah berapa? 1. 1 ditambah 1, 2. 2 dikalikan setengah, 1. Min 3 ditambah 1, min 2. Min 2 dikalikan dengan setengah, min 1. Ditambahkan ini min 1, ini ke sini min setengah. Nah, ini relatif kita gampang, tinggal menjumlahkan. 2 dikurangi setengah berapa? 1/2. Nah, inilah jawaban yang diminta. Ya. Berikutnya, soal nomor 3.
Soal nomor 3, sebentar. Untuk soal nomor 3, itu soalnya adalah 2x pangkat, x pangkat 3, kemudian ax kuadrat, kemudian ditambah 3x, ditambah 2, untuk x-nya sama dengan 1, kemudian nilainya min 3, kita disuruh hitung A. Caranya bagaimana? Sama saja gitu ya. Kita tulis dulu koefisiennya. 1. Kalau min A gimana, Bu? Tulis aja min A. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Di sini 3. Kemudian sudah, ini lengkap ya. Berarti ada semua. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Nah, kemudian kita sama dengan tadi, kita turunkan. Caranya satunya turun. Ini satunya turun. Oh ya, untuk nilai X-nya 1, saya tulis di sini 1 dulu. Ini 1, 1 dikalikan ke sana, 1 dikalikan 1 berapa? 1. Min A ditambah 1 ya min A plus 1. Gitu ya, min A plus 1. Ini dikalikan 1 menjadi min A plus 1 lagi. Ini berarti menjadi berapa? Min A plus 4. Kalikan 1 menjadi min A plus 4. Seperti itu? Sampai di situ paham ya? Berikutnya kita tambahkan berarti menjadi min A plus 6. Nah, dikatakan bahwa nilainya adalah min 3, berarti di sini sama dengan min 3. Berarti min A sama dengan min 9. A-nya berapa? A-nya 9. Ya. Ini yang diminta teman-teman ya, nilai A-nya 9. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu diminta menentukan nilai A dan B-nya. Gitu ya. Soal nomor 4 itu, soal nomor 4, 3x pangkat 4, 3x pangkat 4, kemudian dikurangi 2x pangkat 3, ditambah ax kuadrat, ditambah bx, dikurang 8. Tadi dikatakan untuk F2 sama dengan 0, kemudian F1 sama dengan 0 juga. Bagaimana caranya? Maka kita tulis dulu. Yang pertama, ini koefisiennya berarti 3, min 2, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 ya. Berarti nggak perlu ada yang 0, ini ada semua. Berarti A, kemudian di sini B, kemudian di sini adalah min 8. Nah, kemudian kita turunkan 3-nya, turunkan ke sini berarti menjadi 3. Di sini tadi untuk nilainya 2 ya, teman-teman ya. Di sini nilainya 2. Maka dikalikan, ini 3 kalikan 2 berapa? 6. 6 dikurang 2, 4. Ini dikalikan lagi berarti menjadi 8. Di sini menjadi A plus 8. Kalikan 2 berarti 2A plus 16. Ditambahkan berarti menjadi 2A plus B plus 16. Kalikan lagi ke sana berarti menjadi 4A ditambah 2B ditambah 32. Ya. Nah, ini kalau kita tambahkan berarti menjadi berapa nih? 4A plus 2B, kemudian 32 dikurangi 8 itu berapa? 24 sama dengan 0. Ya, di sini dikatakan sama dengan 0. Kalau misalnya saya bagi semuanya dengan 2, boleh nggak? Boleh saja, karena di sebelah kanannya 0. Maka untuk yang pertama, saya tulis menjadi 2A ditambah B. Ini saya langsung pindahkan saja gitu ya ke kanan, menjadi min 12. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Nah, kemudian untuk yang soal yang kedua, 3 min 2 A, B, min 8. Ya. Ini untuk 1. Gitu ya. 1 dari mana, Bu? Dari sini. 1. Gitu ya. Maka kita hitung dulu
Caranya sama, kita turunkan ini, berarti menjadi 3. 3 dikalikan 1, 3. Di sini 1, 1 dikalikan 1, 1. Ini A plus 1, A plus 1 dikalikan 1 menjadi A plus 1. Ini menjadi A plus B plus 1. Dikalikan 1 lagi, berarti menjadi A plus B plus 1. Kalau ditambahkan dengan min 8, berarti menjadi A plus B min 7 sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskannya menjadi A plus B sama dengan 7. Kalau ini kita anggap sebagai persamaan kedua, dari 1 dan 2, kita bisa mengatakan bahwa 2A ditambah B sama dengan min 12, A ditambah B sama dengan 7. Kalau saya kurangkan di sini, berarti menjadi 2A kurang A menjadi A sama dengan min 19. Ini ketemu yang A. Kita mau cari B-nya, berarti A ditambah B sama dengan 7. A-nya adalah min 19 ditambah B sama dengan 7. B-nya berarti sama dengan, ini pindahkan ke sana, berarti menjadi 26. B-nya ketemu 26. Yang ditanyakan adalah nilai dari A ditambah B berarti min 19 ditambah 26. Berarti sama dengan berapa? 7. Ini A ditambah B sama dengan 7. Demikian bahasan kita kali ini terkait terakhir materi tentang suku banyak, tentang nilai suku banyak dengan menggunakan bagan atau skema. Berikut soal yang bisa kalian coba untuk latihan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semangat pagi!